anak-anak kelas 3A seperti biasa melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan sangat sigap dan semangat, Bu Rani selaku wali kelas tersebut memasuki ruang kelas dan menyambut hangat anak-anak yang sudah hadir dan duduk rapi di bangku kelas. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati. Mulai. Baik, selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Sekarang, Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian. Anak-anak, Ibu tanya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bu Rani memperhatikan sekeliling kelas. Ada anak-anak yang antusias mengacungkan tangan, namun ada juga anak-anak yang terlihat bingung. Baik, Malik, kamu mengacungkan tangan. Coba, apa jawabannya? Bernapas, membutuhkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan peka terhadap rangsang. Baik Malik, hebat betul. Semua 100 untuk Malik. Tepuk tangan semuanya. Semua bertepuk tangan. Tiba-tiba, Bu Rani melihat sekeliling ada beberapa anak yang hanya menunduk dan juga kurang antusias. Duh, kenapa ya? Lihat dari raut wajah mereka, kok sepertinya beberapa di antara mereka ada yang cepat paham, namun ada yang gelisah pula karena tidak menjawab sama sekali. Apa ada yang salah dalam pembelajaran hari ini? Atau aku sendiri yang salah ya? Bu Rani datang ke ruang guru, lalu bercerita pada Bu Sari sambil membawa buku catatan murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Buran? Kok mukanya ditekuk gitu? Habis ngajar dari kelas, apa anak-anak bandel dan berbuat kesalahan? Enggak Bu Sar, anak-anak hari ini baik-baik saja kok. Mereka tidak berbuat onar selama materi pembelajaran tadi. Hanya saja, tadi ketika di kelas, ketika saya menjelaskan materi IPA mengenai makhluk hidup, ada sebagian di antaranya sudah bisa dan lancar ketika ditanya. Tapi, ada beberapa di antaranya yang terlihat diam saja dan belum memahami materi yang saya sampaikan. Bu Sar, saya khawatir kalau anak-anak di kelas saya tidak merata kemampuannya. Menurut Bu Sari, apakah ada yang salah dalam materi pelajarannya atau diri saya sendiri yang salah? Bu Rani, itu wajar kok, Bu, dalam mengajarkan anak-anak. Apalagi murid yang Ibu ajarkan itu termasuk murid kelas rendah. Gak ada yang salah kok pada Ibu ataupun materi pembelajarannya. Hanya saja saran saya, gimana Bu kalau misalnya Ibu menggunakan strategi inovasi pembelajaran lain yang tentunya lebih menarik dan efektif bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, strategi inovasi pendidikan sendiri adalah pendekatan atau cara-cara baru yang dirancang dan diterapkan secara sadar untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, inovasi mencangkup perubahan dalam metode mengajar,
kurikulum, penggunaan teknologi, manajemen kelas, hingga cara mengevaluasi siswa, dan diharapkan tujuannya agar pembelajaran yang ada di kelas menjadi lebih efektif dan efisien, lebih menyenangkan dan bermakna, serta lebih relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya di zaman sekarang, Bu, di era abad ke-21. Nah, saran saya, Ibu bisa tuh mencoba menggunakan pendekatan TRL, Teaching at the Right Level. Oh, begitu ya, Bu. Iya, sepertinya memang pendekatan saya saja yang kurang dimengerti peserta didik. Barusan yang Ibu bilang pendekatan TAL ya. Saya pernah dengar, tapi belum pernah coba serta belum memahami pendekatan tersebut. Boleh Ibu beritahu apa itu pendekatan TAL? Baik, tidak apa-apa apabila Bu Rani belum mengetahuinya. Saya coba jelaskan ya. Nah, kalau di dalam pendekatan TARL adalah sebuah pendekatan dengan strategi pembelajaran yang menyesuaikan pengajaran dengan kemampuan aktual siswa. Jadi bukan berdasarkan kelas atau usia mereka, tetapi fokus utama TARL ini memastikan nih setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya, terutama dalam literasi dan numerasi dasar. Jadi, agar dapat mudah dipahami, pendekatan ini mengajarkan siswa sesuai tingkat pemahamannya, bukan sesuai kelasnya. Untuk mengimplementasikannya, Ibu bisa nih mengelompokkan mereka berdasarkan level pemahamannya, lalu sesuaikan pendekatan dan aktivitas belajar mereka. Begitu, Bu Rani. Oh, begitu ya, Bu. Saya paham dan saya tahu apa yang harus saya perbuat. Besok saya coba lagi untuk menjelaskan materi tadi, namun dengan pendekatan yang berbeda. Terima kasih banyak ya, Bu Sari. Ibu sangat membantu saya. Baik, sama-sama Bu Rani. Semoga berhasil ya. Di pagi yang cerah, Bu Rani mulai terlihat semangat untuk belajar bersama murid-murid kelas 3A kesayangannya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baiklah, apakah pagi ini kalian semangat? Marilah pada pagi hari ini kita belajar dengan cara yang berbeda. Agar belajar kalian lebih menarik lagi, Bu Rani sudah membuat kelompok dan juga mengelompokkan kalian berdasarkan kemampuan membaca dan memahami materi. Ketahuilah, bukan berarti Bu Rani seperti ini pilih kasih kepada kalian, tapi karena kalian semua hebat, kita harus belajar dengan cara belajar kalian masing-masing. Baik, Bu. Baik, kita mulai saja ya. Tadi Ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai warna. Adapun kelompok merah, kalian akan belajar mengenal kata sederhana tentang makhluk hidup lewat gambar dan permainan tebak-tebakan. Kelompok kuning, kalian akan membaca paragraf pendek lalu menjawab pertanyaan sederhana. Kelompok hijau, kalian akan berdiskusi dan membuat poster tentang rantai makanan. Kerja kelompok dimulai. Beberapa anak sudah sibuk dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Bu Rani. Mereka semua terlihat sangat aktif, saling membantu dan tidak ada yang tertinggal ataupun bosan. Wah, hebat-hebat sekali. Masya Allah anak-anak Ibu. Coba kelompok merah, kalian bisa menyebutkan contoh tumbuhan ya. Kelompok kuning, kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya. Dan kelompok hijau, coba sebutkan siapa pemakan utama dalam rantai makanan. Bisa, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Waktu pun tak terasa, begitu cepat sekali. Anak-anak selesai mengerjakan tugasnya, lalu terlihat beberapa murid dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja keras mereka bersama teman-teman kelompoknya. Baiklah Ibu dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok merah untuk memperlihatkan hasil kerja kami. Kami belajar bahwa ternyata hewan bisa bergerak dan tumbuhan tidak. Terima kasih. Presentasi pun dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Izin teman-teman, kami dari kelompok kuning dapat membaca cerita tentang kucing dan tanaman. Ternyata keduanya sama-sama makhluk hidup, hanya saja beda jenisnya. Terima kasih.
Presentasi dilanjutkan oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok hijau. Halo teman-teman, kami dari kelompok hijau akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Dan terlihat bahwa kami membuat rantai makanan pada makhluk hidup. Ada rumput, belalang, ayam, dan manusia. Semuanya ternyata saling berkaitan. Terima kasih. Hebat sekali anak-anak ibu. Tepuk tangan semuanya. Selesai kegiatan belajar mengajar, Bu Rani kembali ke ruang guru dengan raut wajah ceria. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Ada apa, Buran? Sekarang mah aurat wajahnya gembira gitu. Bagaimana pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah Bu, berkat saran yang Ibu berikan, saya sangat senang dan saya juga tidak menyangka. Ternyata semua anak bisa terlihat sesuai kemampuannya. Mereka bekerja sama dengan masing-masing kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dan hasilnya mereka semua sangat antusias dan tidak ada yang tertinggal lagi. Alhamdulillah, ikut seneng Bu dengerinnya. Ketahuilah bahwa TARL itu bukan hanya tentang pembagian kelompok Bu, tapi tentang keadilan belajar. Semua anak layak kok memahami ilmu dengan cara yang bisa mereka jangkau. Iya Bu, betul. Dan ternyata semangat mereka tumbuh ketika mereka merasa mampu. Terima kasih banyak ya Bu, Ibu sangat membantu saya. Baik, sama-sama Bu Rani. Baiklah, ini akhir kisah kami dan ketahuilah bahwa setiap anak unik. Mereka dapat belajar sesuai kemampuan masing-masing dengan bantuan pendekatan TARL, Teaching at the Right Level. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga dapat meyakinkan dan membantu mereka yang tidak percaya diri. Inilah pendidikan abad ke-21 yang berpihak pada semua murid.